Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita akan mulai ibadah kita, mari kita berikan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita naikkan pujian, Bapa Engkau sungguh baik. Di hidupku
Puji Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji, memuliakan, bernyanyi bersama dan menerima sabdanya. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita beri salam kanan kiri kita. Salam kasih, salam damai, salam berkat. Tuhan memberkati kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Salam sejahtera untuk kita semua. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita dan milik Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan, Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat, berkat-Nya menyertai, memberkati ibadah kita yang kedua ini. Haleluya. Amin. Silahkan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Siap untuk menyembah dan memuji Tuhan? Amin. Haleluya. Dia Tuhan kita yang sungguh besar. Karyanya sungguh ajaib. Biarlah kita tidak lupa untuk mengagumi dan terpesona akan anugerah Tuhan. Haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian ini. Tuhan, Kau sungguh besar. Katakan pada siang hari ini. Engkau sungguh besar Tuhan. Karyamu sungguh ajaib di dalam hidup kami. Biarlah kami tidak berhenti untuk mengagumi segala karyamu dalam hidup kami. Ku mau selalu bersyukur kepada
sungguh ajaib. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh kau ajaib. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Angkat di matamu Tuhan, anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan, anugerah-Mu cukuplah bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan, ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukup bagiku. Ku berharga di matamu Tuhan. Anugerah-Mu cukuplah bagiku. Mari katakan sama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di matamu. Ku mau selalu
kasih Tuhan untuk siang hari ini. Kalau kami ada sampai saat ini, dan kami boleh menikmati segala anugerah dan kebaikan Tuhan, kami yakini ini adalah kasih setia Tuhan yang luar biasa dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, siang hari ini kami mau naikkan syukur kami. Kami mau ungkapkan rasa syukur kami lewat pujian dan penyembahan kami kepada Engkau. Mari Tuhan, Kau mengurapi setiap kami, melayakan setiap kami, sehingga pada siang hari ini kami boleh bersorak-sorai untuk menaikkan segala pujian, hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan ibadah kami siang ini sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Dan kami mau memulainya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita masih tetap berdiri Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dialah batu gunung, gunung batu dan keselamatanku. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, yang gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kau
memanjak dalam hidup kita. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik. Ditunjukkannya kasih setianya di dalam hidup kita. Amin. Mari kita sama-sama bertepuk tangan. Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan. Allah itu baik, sungguh baik dalam hidup kita. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan Allah itu baik, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Rasakan kebaikan Tuhan saudara. Dia senantiasa menunjukkan kasih setianya dalam setiap kehidupan kita. Menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan, Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya yang menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu sekarang dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Katakan Yesusku luar biasa, Yesusku luar biasa. Sekali lagi katakan, Yesusku luar biasa. Haleluya. Hari-hari yang kita jalani, biarlah kita boleh senantiasa terus merasakan kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Kita mau naikkan syukur kita atas segala kebaikan Tuhan, karena dialah Yesus Tuhan yang begitu mengasihi saya dan saudara. Amin. Di hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan
Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendakmu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Mari sedang jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Katakan, ku mengucap syukur, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu. Waktu selanjutnya kami serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk rancangan Tuhan yang indah di dalam kehidupan kami. Kami percaya Tuhan menyediakan dan merancangkan yang terbaik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa di sorga untuk setiap pujian dan pengagungan yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan. Kiranya menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Saat ini Tuhan, kami membuka hati kami untuk terima akan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah Engkau bagi kami, apa yang menjadi kehendak Tuhan, keinginan Tuhan, rencana Tuhan bagi pembentukan karakter dan rohani kami. Sampaikanlah itu bagi kami semua, sehingga kami menjadi jemaat yang semakin dewasa, menjadi jemaat yang semakin mengerti akan kehendak Tuhan bagi hidup kami masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami membuka hati kami untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Shalom. Ya, shalom buat kita semua. Demikian pula dengan Bapak Ibu Saudara yang mengikuti ibadah secara online. Bulan ini merupakan bulan ucapan syukur buat kita. Secara khusus kita sudah merayakan ulang tahun gereja kita yang ke-70.
Dan di dalam bulan ini kita banyak mendapatkan kebenaran firman Tuhan mengenai mengucap syukur di dalam kehidupan kita. Masih dalam rangkaian ucapan syukur, tema kita pada pagi hari ini adalah terpujilah nama Tuhan. Blessed be the name of the Lord. Ini saya ambil dari ayat dalam kitab Ayub pasal pertama ayat yang ke-21. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita mungkin sering mendengar ungkapan-ungkapan seperti puji Tuhan, terpujilah Tuhan, pujilah nama Tuhan, atau terpujilah nama Tuhan, dan yang sejenisnya. Itu adalah kalimat yang biasa kita dengar atau biasa diperdengarkan ketika seorang mengucap syukur. Kalimat-kalimat tadi atau ungkapan-ungkapan tadi itu biasa kita dengar, puji Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Dalam rangkaian ketika seseorang itu mengucap syukur. Biasa selain kata terima kasih dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ucapan syukur itu adalah ungkapan rasa terima kasih dan pengakuan atas segala nikmat dan karunia yang telah Tuhan berikan kepada kita. Kita mengucap syukur karena kita telah menerima nikmat dan karunia dalam berbagai hal yang kita telah rasakan atau Tuhan telah berikan kepada saya dan saudara. Oleh sebab itu di dalam Alkitab kita akan banyak menemukan cukup banyak ayat-ayat yang memuat kata atau ungkapan tadi seperti terpujilah Tuhan atau pujilah Tuhan atau terpujilah nama Tuhan. Itu cukup banyak ayat-ayat semacam itu ada di dalam Alkitab. Dan hampir semua ayat yang berisi ungkapan tadi itu ada hubungannya dengan seseorang ketika menerima sesuatu dari Tuhan. Ayat-ayat yang tadi saya sebutkan yang seperti ada terpujilah nama Tuhan, pujilah Tuhan, itu hampir semuanya itu ada hubungannya dengan ketika seseorang atau umat Tuhan menerima sesuatu dari Tuhan. Misalnya mereka menikmati penyertaan Tuhan, menikmati berkat Tuhan, terlepas dari mara bahaya dan sebagainya. Pokoknya itu menerima semua yang baik dari Tuhan. Hampir semua ayat-ayat yang ada ungkapan tadi itu ada hubungan dengan menerima semua yang baik dari Tuhan. Saya kasih contoh misalnya. Kalau kita lihat dalam kitab Keluaran pasalnya yang ke-18 ayat yang ke-10, Keluaran 18 ayat yang ke-10 berkata begini. Lalu kata Yitro, terpujilah Tuhan, ingat, yang telah menyelamatkan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan Firaun. Ayat ini adalah ucapan syukur Yitro itu adalah mertuanya Musa. Setelah Musa menceritakan segala sesuatu yang dilakukan Tuhan kepada Firaun dan kepada orang Mesir, dan bagaimana Tuhan menyelamatkan umat Israel. Satu ayat lagi, kalau kita lihat dalam Rut pasal 4 ayat yang ke-14, ayat itu berkata begini, sebab itu perempuan-perempuan berkata kepada Naomi, terpujilah Tuhan, ingat terpujilah Tuhan yang telah rela menolong engkau pada hari ini dengan seorang penebus, termasyurlah kiranya nama anak itu di Israel. Ayat ini merupakan kesan atau respon orang-orang terhadap Naomi. Kita tentu tahu kisah Naomi dalam kitab Rut. Ya, dia seorang yang merantau ke luar dari Yerusalem karena pada waktu Yerusalem sedang mengalami kelaparan. Dengan berharap mendapat penghidupan yang lebih baik, tapi ternyata dia kehilangan segala-galanya, kehilangan anaknya, kehilangan suaminya. Lalu dia kembali ke Bethlehem itu, mereka kembali ke Bethlehem lalu kemudian menikmati pemeliharaan Tuhan. Dan di dalam di dalam kehidupan Naomi dipertemukanlah Rut dengan Boaz yang kemudian kita tahu
pertemuan itu mengangkat harkat bukan saja hidupnya Ruth, tetapi juga hidupnya Naomi. Nah, ayat ini merupakan kesan orang-orang setelah melihat bagaimana Tuhan mengangkat harkat hidup Naomi. Ada hubungan dengan sesuatu yang baik yang Tuhan berikan. Satu ayat lagi saya kasih contoh. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-22, ayat yang keempat. Ini kata Daud. 2 Samuel 22 ayat yang keempat. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Ayat ini dikatakan Daud, ya, pada waktu Tuhan telah melepaskan dia dari cengkraman semua musuhnya dan dari cengkraman Saul. Kalau kita lihat dalam kitab Mazmur, kita akan lebih banyak lagi menemukan ayat-ayat ucapan syukur yang memuat ungkapan terpujilah Tuhan dan sejenisnya. Jadi pendek kata bahwa hampir semua ayat-ayat yang ada ungkapan tadi terpujilah Tuhan, pujilah Tuhan, terpujilah nama Tuhan dan yang sejenisnya seperti itu, hampir semua itu ada kaitannya ketika umat atau seseorang mengucap syukur ketika mengalami atau menerima sesuatu yang baik dari Tuhan. Tetapi Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ada satu ayat yang tidak biasa. Ada satu ayat yang memuat ungkapan terpujilah nama Tuhan yang berbeda keadaannya dengan ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Saya coba ambil contoh beberapa saja, tapi sebenarnya banyak sekali ayatnya dan mirip-mirip semuanya. Tetapi ada satu ayat yang tidak biasa, yang berbeda dengan ayat-ayat yang saya sebutkan tadi. Nah, ayat itu ada di dalam kitab Ayub pasal 1 ayat 21. Saya akan bacakan. Katanya, ini kata Ayub, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Apa? Terpujilah nama Tuhan. Kalau ayat-ayat yang sebelum yang saya bacakan, terpujilah Tuhan, terpujilah nama Tuhan, karena ada sesuatu yang baik yang mereka terima. Daud dia mengucap syukur, mengatakan terpujilah nama Tuhan karena Tuhan melepaskan dia dari semua musuhnya termasuk Saul. Naomi berkata terpujilah Tuhan karena Tuhan mengangkat harkat hidupnya. Dia yang terpuruk kehilangan segala-galanya, sekarang Tuhan balikkan keadaannya. Dia punya segala-galanya. Demikian pula dengan yang lain. Tetapi dalam Ayub pasal yang pertama 21 ini kita menemukan hal yang tidak biasa. Kalau kita mengucap syukur karena menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, itu adalah biasa. Bahkan terlalu tidak biasa kalau kita menerima sesuatu yang baik dari Tuhan, tapi kita tidak mengucap syukur. Sedangkan Ayub 1 ini agak berbeda. Ayat ini seolah-olah salah pakem atau di luar pakem gitu kira-kira. Apakah benar demikian? Nah, inilah yang akan saya ajak kita untuk merenungkan ayat ini pada pagi hari ini atau menjelang siang hari ini. Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kalau kita perhatikan ya, hampir semua, tentu tidak semua, hampir semua kesaksian dalam mimbar gereja, kita mendengar kesaksian-kesaksian, cerita-cerita orang, hampir semua kesaksian dalam mimbar gereja itu berisi cerita seperti kebanyakan ayat-ayat tadi. Yaitu bagaimana Tuhan telah menolong, bagaimana Tuhan telah memberkati, bagaimana Tuhan telah menyembuhkan, bagaimana Tuhan telah menyelamatkan dari kebangkrutan dan lain-lain sebagainya. Kesaksian-kesaksian biasanya diisi dengan seperti itu. Bagaimana Tuhan sudah menolong atau intinya kita mendapatkan sesuatu yang baik dari Tuhan. Bagaimana Tuhan menyertai kehidupan kita. Bagaimana Tuhan memberkati kita. Bagaimana Tuhan bahkan memberkati kita lebih dari apa yang kita harapkan.
Tuhan menyembuhkan sakit penyakit kita. Itu umumnya kesaksian yang sering kita dengar. Nah, saya secara pribadi jarang sekali, tentu pernah, tetapi jarang sekali mendengar kesaksian-kesaksian yang seperti ini misalnya. Misalnya seperti ini. Ada orang bersaksi begini, atau berkata begini, sekalipun sakit berkepanjangan saya belum sembuh, atau mungkin memang tidak akan sembuh, tetapi Tuhan Yesus sungguh baik menolong dan memberikan kekuatan sehingga saya ada sampai hari ini. Pernah dengar cerita begitu? Atau seperti ini, sekalipun teman saya, teman dekat saya, atau orang kepercayaan saya menipu saya, sehingga saya mengalami kerugian finansial yang sangat besar, hingga nyaris membangkrutkan saya. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus sungguh baik, memberi saya hikmat dan kekuatan, sehingga saya tidak mengambil jalan pintas yang bisa malah mencelakakan saya. Atau seorang ibu pernah bersaksi begini, sekalipun suami saya meninggalkan saya dan pergi bersama wanita lain, tetapi Tuhan Yesus sungguh baik memelihara saya dan memelihara anak-anak saya. Bapak Ibu Saudara, saya rasa bukan cuma saya, tetapi kita mungkin jarang sekali mendengar ada orang yang bersaksi atau bercerita begitu. Pasti kalau disaksikan ya bagaimana Tuhan menolong saya. Suami saya pergi ke wanita lain, pulang dengan selamat, ya. Maksudnya dia tidak bawa anak-anak begitu. Kembali, bisnis saya bangkrut, tapi kemudian ditolong lagi oleh Tuhan. Tetapi kesaksian-kesaksian seperti tadi itu jarang sekali kita dengar. Mengapa demikian? Kenapa jarang diperdengarkan atau disampaikan kepada kita? Salah satu sebab menurut saya, salah satu sebab adalah karena pemahaman bahwa bagi orang Kristen, ini ada pemahaman begini, bagi orang Kristen pergumulan itu adalah selalu sesuatu yang sudah lewat, sudah diatasi. Yang ada sekarang adalah solusi. Tuhan sudah menolong. Oleh maka dari itu ibadah kita adalah ibadah syukur. Kesaksian bagaimana Tuhan telah menolong kita dan adanya kita dalam ibadah merupakan bukti bahwa pergumulan kita sudah lewat, sudah selesai. Makanya saya datang ke gereja untuk mengucap syukur atas pertolongan Tuhan. Ada pemahaman bahwa pergumulan itu sudah lewat. Lewat dulu, baru saya kemudian mengucap syukur. Setelah saya merasakan kebaikan Tuhan, setelah saya merasakan pertolongan Tuhan, setelah Tuhan menolong keluarga saya, rumah tangga saya, setelah Tuhan menolong bisnis saya, memulihkan keadaan saya, baru saya mengucap syukur. Makasih Tuhan atas penyertaan-Mu, pertolongan-Mu, pemulihan-Mu dan lain sebagainya. Tapi bagaimana ketika kita sedang bergumul? Ketika saudara mengalami pergumulan di dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, apakah nanti kita tunggu pergumulan itu selesai? Baru kemudian kita berkata, oh Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu menolong saya. Bagaimana ketika kita sedang bergumul? Bisakah kita seperti Ayub tadi? Ayub berkata tadi, terpujilah nama Tuhan, itu dia baru menerima berita buruk. Baru saja dia menerima kabar buruk. Kita tahu Ayub, tapi saya cerita sekilas tentang Ayub. Dia orang kaya raya pada masa itu. Dia punya banyak beribu hewan. Ada kambing domba, unta yang jumlahnya ribuan, anaknya 10. Dia seorang pengusaha sukses pada masa itu. Unta dan keledai pada masa itu bukan hewan
Jangan dipandang sebagai hewan pada masa sekarang. Mereka adalah alat transportasi. Jadi Ayub itu dia adalah pengusaha alat transportasi. Mungkin dia produsen alat transportasi. Unta pada masa itu bisa kita samakan dengan hari ini. Mobil, kereta api, pesawat, dan sebagainya. Karena itu alat transportasi yang dipakai pada masa itu untuk bepergian orang. Jadi kalau pada hari ini, si Ayub ini adalah pengusaha terkenal. Barangkali dia selalu menghiasi, kalau zaman sekarang ini, dia menjadi urutan-urutan di atas ranking di orang-orang terkaya yang dilansir oleh majalah Forbes setiap tahunnya itu. Pasti selalu ada dia. Kan dikatakan dia orang terkaya pada waktu itu di dunia timur yang dikenal orang. Dan menariknya lagi, Bapak Ayub ini sudah kaya raya, ndak ampun-ampun kayanya. Tuhan sendiri berkata, bisa kita baca dalam Ayub pasal 1, bahwa dia orang yang jujur, orang yang saleh, menurut standar manusia dan menurut standar Tuhan. Oh, itu luar biasa Bapak Ibu Saudara. Orang yang kaya raya, berlimpah materi, tetapi jujur, saleh. Media-media kita banyak dihiasi oleh orang-orang yang kaya tetapi korupsi. Tidak jujur toh, tidak saleh. Ini Pak Ayub lain. Kaya, jujur, saleh. Tuhan yang bilang loh, sudah bisa baca sendiri di pasal yang pertama. Nah dalam kondisi seperti itu satu ketika, kita semua tahu ceritanya lah. Iblis mau membuktikan, kan iblis bilang begini, kan Tuhan bilang kepada iblis, Iblis, ya katakanlah begitu. Kamu lihat enggak Ayub hambaku itu? Tuhan bilang loh, itu hambaku yang jujur dan saleh. Tidak ada orang seperti dia. Apa kata iblis? Oh ya terang saja dia jujur dan saleh Tuhan. Lawang Tuhan memberkati dia, memberkati dengan luar biasa, membuat tembok membagari sehingga semua yang dia kerjakan berhasil. Oh terang saja. Coba ambil semua itu. Pasti dia akan menolak menghujat Tuhan. Itu kata iblis. Iblis bilang bahwa Ayub itu setia sama Tuhan karena ada maunya. Karena dia sudah merasakan pertolongan dan kebaikan Tuhan. Maka dia ya seperti itu. Siapapun pasti akan seperti itu. Itu kata iblis. Tuhan bilang, ya silakan kita buktikan. Kalau pakai bahasa saya, kita buktikan. Ambil semua, tak izinkan kamu ganggu dia. Bikin dia sengsara. Dan pada hari yang sama, Ayub mengalami kemalangan. Perusahaan peternakannya bangkrut KB. Perusahaan transportasinya juga bangkrut semua. Dan ke-10 anak-anaknya mati dalam hari yang sama. Di hari yang sama dia kehilangan semua kekayaannya. Di hari yang sama dia kehilangan semua anaknya. Orang yang terkaya dan hidup saleh pada saat itu mengalami kemalangan. Sampai hari ini pakar-pakar Alkitab masih berdiskusi hebat mengenai hal ini. Tapi saya tidak membahas itu. Yang saya mau katakan bahwa Ayub dalam kondisi yang terpuruk. Ketika orang-orang yang datang menyampaikan kabar buruk bahwa perusahaannya bangkrut, kolaps, anak-anaknya mati, berita yang disampaikan itu bukan kabar baik. Apa respon Ayub? Dia tutup dengan satu kalimat tadi, terpujilah nama Tuhan. Kalau mungkin karyawannya datang, Pak Ayub kita menang. Saham kita naik 10 digit, wah puji Tuhan. Pak Ayub produsen unta kita, katakan begitu. Atau produsen pesawat terbang kita menerima order dalam 1 tahun ada 800 perusahaan memesan kita punya banyak kerjaan. Puji Tuhan. Kalau dalam kondisi itu Ayub bilang terpujilah nama Tuhan, kita bisa memaklumi. Tapi ketika dia dapat kabar buruk, bukan kabar burung ya, tapi kabar buruk yang nyata bahwa dia kehilangan segala-galanya dalam 1 hari. Dan Ayub bilang terpujilah nama Tuhan. Blessed be the name of the Lord.
Sehingga membuktikan kepada iblis bahwa iblis bilang kan tadi, kalau diambil dia pasti mengutuk, pasti dia meninggalkan Tuhan. Tapi di dalam kesemuanya itu, kalau kita baca ayat yang terakhir, ayat yang ke-22-nya itu dikatakan bahwa dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa. Sebuah pergumulan yang luar biasa. Bapak Ibu sudah kasih dalam Tuhan. Masing-masing kita punya pengalaman bagaimana ditolong itu. Saya percaya kita punya pengalaman bagaimana Tuhan menolong saya dan saudara. Bagaimana Tuhan menolong pergumulan kita. Masing-masing pasti punya cerita. Namun kita juga sama-sama tahu bahwa pergumulan hidup manusia itu tidak hanya satu. Pergumulan hidup manusia itu kompleks. Bahkan ada yang mengatakan bahwa pergumulan satu itu sudah baru selesai atau bahkan belum selesai, sudah ada pergumulan yang lain. Dan memang itulah manusia. Oleh sebab itu saya percaya bahwa mungkin di antara kita ada yang sudah lama menggumulkan sesuatu. Sudah lama bergumul sesuatu. Bahkan mungkin bertanya-tanya kapan atau sampai kapan saya menggumulkan hal ini. Atau barangkali di antara kita ada yang sedang dalam pergumulan berat. Namun saudara tidak berani untuk menyampaikan, bahkan meminta pendapat orang lain. Karena saudara pikir, percuma saja. Tidak ada orang yang bisa memahami pergumulan saya. Bahkan mungkin nanti saya dituduh yang macam-macam lagi. Kalau kita lihat bagaimana teman-teman Ayub menuduh Ayub macam-macam ketika mengalami keterpurukan tadi itu. Ketika dia bergumul itu. Teman-temannya datang dengan berbagai macam stigma, statement yang bukan memberikan motivasi dan kekuatan kepada Ayub, tapi malah nuduh, kamu berdosa sih, kamu menyembunyikan begini. Kita mungkin tidak tahu, tapi kan Tuhan tahu. Kamu kan dihukum oleh Tuhan dan sebagainya. Ada di antara teman-teman yang berkata seperti itu. Pergumulan itu banyak. Tapi bagaimana dengan sikap hidup kita? Apakah di dalam kondisi-kondisi yang sulit tadi, ketika kita sedang bergumul sesuatu, mungkin saudara sedang mengalami pergumulan yang tidak terucapkan. Mau cerita orang yang percuma, orang tidak akan ngerti. Yang kemudian membuat kehidupan saudara tidak nyaman. Apakah di dalam kondisi seperti itu kita tidak bisa mengucap syukur? Karena kita terbiasa dengan mengucap syukur itu kalau sudah lewat pergumulannya. Bukan ketika sedang bergumul. Sudah selesai dulu pergumulannya baru kita terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik, Engkau luar biasa dan sebagainya. Tetapi pada pagi hari ini Alkitab mengajarkan kita sesuatu yang tidak biasa, karena memang ayatnya juga tidak biasa. Bahwa di tengah-tengah pergumulan, kita mengucap syukur. Lalu teladan apa yang bisa kita ambil dari kisah Ayub ini? Yang pertama, mengucap syukur di tengah pergumulan. Saya sudah ulangi tadi, sampaikan tadi. Jangan tunggu nanti selesai. Ayub dia tidak sampai ke pasal 42, pasal terakhir. Lalu kemudian dia baru mengucap syukur, tidak. Ketika dia mendapat kabar buruk tadi, dia berkata terpujilah nama Tuhan. Ini bukan ucapan orang yang nerimo pasrah bongkoan, bukan. Tapi kalau kita lihat di kalimat sebelumnya, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Dia percaya bahwa ada keterlibatan Tuhan di dalam keterpurukannya. Ketika dia menerima kabar itu, dia mengucapkan Tuhan. Dia percaya bahwa ada keterlibatan Tuhan di dalam keterpurukannya. Dan kalau ada Tuhan di tengah keterpurukannya, dia juga percaya bahwa Tuhan punya cara untuk menolong dia, meskipun dia tidak tahu gimana caranya. Oleh
Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, dalam segala keadaan ucapkanlah syukur. Memang tidak mudah. Saya juga tahu bahwa ketika Ayub mengucapkan terpujilah nama Tuhan, ketika dia mendengar kabar buruk tentang kerugian besar dan kemalangan yang dia alami, itu tentu tidak mudah. Tapi dengan sebuah keyakinan bahwa kalau Tuhan terlibat di tengah-tengah keterpurukan saya, pergumulan saya, maka pasti ada solusi yang terbaik. Meskipun kita mungkin ketika bergumul tidak lihat gimana atau di mana ujungnya. Tapi selama Tuhan, kita yakin Tuhan ada di situ bersama dengan kita. Apa yang mesti kita khawatirkan? Lalu yang kedua, anggaplah perjalanan hidup ini seperti cerita novel. Kita pasti, atau film lah, pokoknya sebuah drama begitu. Kita pasti pernah membaca novel atau menonton film atau miniseri, drakor atau sebagainya. Biasanya di tengah-tengah cerita itu mesti ada seru-serunya. Ada pergumulannya. Cerita novel itu enggak mungkin dari bab 1 bagus sampai misalnya dia ada 100 bab sampai bab terakhir bagus. Enggak, ceritanya enggak mungkin datar itu. Mesti bab 1 bab 2 menceritakan latar belakang, lalu bab 3 4 itu mulai konfliknya, itu konflik sampai memuncak, lalu kemudian happy ending. Hidup itu kan begitu sebetulnya. Nah, ketika kita mengalami pergumulan atau Tuhan mengizinkan kita bergumul sesuatu, apapun itu, entah di tengah-tengah keluarga, entah pergumulan pekerjaan, entah pergumulan kesehatan dan lain sebagainya. Ketika kita mengalami atau masuk di dalam pergumulan itu, bersyukurlah. Karena kita memasuki bab yang seru. Cerita novel itu tidak seru kalau tidak ada konflik, tidak ada intrik di dalamnya. Tidak ada kesulitan di dalamnya. Tokoh utamanya itu tidak mungkin datar-datar saja. Pasti ceritanya tidak enak, membosankan itu. Ketika tokohnya itu sedang bergumul, misalnya dia memperjuangkan cintanya, misalnya, atau dia difitnah, kemudian dia berusaha rehabilitasi nama baiknya. Dia berjuang setengah mati untuk memulihkan keadaannya. Nah, menariknya cerita itu kan di situ. Saudara tidak akan mungkin baca bab 1, bab 2 lalu lompat ke bab terakhir. Pasti kita ingin lihat atau mengetahui bagaimana si tokoh ini, si lakon ini berusaha keluar dari pergumulannya. Itu serunya di situ. Hidup seperti itu. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara saya, Tuhan izinkan kita ada di bab itu, berarti kita sedang di bab seru-serunya. Itu bagian menariknya. Dan nanti kalau sudah selesai, kita punya cerita, punya bahan untuk diceritakan. Tahukah Bapak Ibu Saudara bahwa banyak orang ketika pergumulannya sudah selesai, ketika mengenang bagaimana dulu bergumul, memasuki bab-bab yang sulit dalam kehidupan, itu seringkali cerita yang menyenangkan untuk diingat. Memang ketika sedang bergumul ya tidak enak. Tapi setelah selesai, setelah Tuhan tolong, kita percaya pasti Tuhan tolong. Ketika kita mengingat kembali bagaimana kita berjuang, bagaimana kita bersusah, itu bab serunya di novel itu. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara dalam Tuhan, banyak orang yang bekerja, sebagai contoh, orang-orang yang sudah bekerja cukup lama di perusahaan, ketika mereka memasuki masa purna, seharusnya kan mereka tinggal menikmati saja. Mereka sudah bekerja dengan baik, lalu diberikan apresiasi oleh perusahaan, lalu mereka menikmati masa tua. Tapi banyak yang tidak mau. Tidak seru katanya.
Mereka masih merindukan bagaimana dulu ketika kita berjuang memajukan perusahaan, ketika kita lembur-lembur, ketika kita didesak oleh atasan, ayo selesaikan proyeknya, jangan sampai selesai, jangan sampai tidak tertunda, tidak selesai. Ketika juga bagaimana dia memotivasi, mendorong anak buahnya untuk bekerja dengan sungguh-sungguh, memotivasi mereka, sehingga mereka tumbuh bersama, itu seru itu. Meskipun ketika mereka purna, mereka diberi uang yang banyak oleh perusahaan. Udah kamu istirahat saja, nikmati saja masa tuamu. Tidak enak bagi mereka itu. Mereka ingin seru lagi. Maka tidak sedikit kita lihat, ada ketika dia sudah selesai bekerja di perusahaan, lalu kemudian dia membangun usaha baru. Sebetulnya mereka tidak cari uang lagi, uangnya sudah banyak. Yang diinginkan itu keseruannya itu loh. Karena hidup itu kalau tidak seru kan tidak enak, membosankan. Dan tidak jarang kita juga menemukan ketika mereka purna, tinggal di rumah tidak ngapa-ngapain. Ya tidak sedikit yang tidak seperti yang direncanakan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita sedang berada di tengah-tengah keseruan, pergumulan, nikmati itu. Nanti saudara akan merindukan itu kalau sudah lewat semua. Kita bisa cerita, oh iya bagaimana Tuhan baik. Jadi kalau Tuhan memberikan kita pergumulan berat, ingat saja bahwa Tuhan sedang memberi cerita kepada Anda. Sedang memberi pengalaman. Sehingga kita bisa berkata bahwa oh tidak hanya kata orang Tuhan itu baik, tapi saya sudah membuktikan betapa baiknya Tuhan ketika Dia menolong saya melewati pergumulan itu. Lalu yang ketiga, dari kitab Ayub ini kita bisa lihat bahwa di dalam Tuhan, ingat baik-baik, di dalam Tuhan peperangan itu sudah dimenangkan sebelum peperangan itu dimulai. Di dalam Tuhan atau bersama dengan Tuhan, peperangan itu, pergumulan itu, apapun namanya, itu sudah dimenangkan sebelum peperangan atau pergumulan itu dimulai. Ketika Tuhan membiarkan atau mengizinkan iblis mengobrak-abrik kehidupan Ayub, saya percaya sebagai Tuhan yang menguasai masa depan, Dia sudah tahu kok Ayub pasti menang. Dia tidak akan mungkin membiarkan iblis melakukan itu kalau nantinya dia tidak yakin atau tidak tahu bahwa Ayub akan menang. Jadi ketika Tuhan membiarkan iblis mengganggu kehidupan Ayub, mempurukkan kehidupannya, dia tahu kok Ayub sudah menang. Tinggal menjalani saja kok. Maka di dalam Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan, pergumulan itu, peperangan itu sudah dimenangkan sebelum itu dimulai. Oleh sebab itu kita percaya, kita harus yakin betul akan hal itu. Bahwa bersama dengan Tuhan, kita pasti menang. Tapi jangan tunggu nanti menang dulu baru kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau kita tahu bahwa ketika kita memasuki pergumulan itu kita pasti menang, ya bersyukurnya dari sekarang. Itulah yang saya percaya dalam kemampuan pemahaman saya bahwa Ayub melihat hal itu. Karena dia tahu ada Tuhan di situ, maka ketika dia menerima berita buruk tadi, yang dia katakan bahwa terpujilah nama Tuhan. Karena Ayub yakin, bolehlah saya menafsirkan seperti itu, bahwa Ayub yakin karena dia berkat Tuhan yang memberi, ada keterlibatan Tuhan di situ. Dia tahu, dia yakin bahwa Tuhan yang akan memberikan dia kemenangan. Asal dia bertahan dan tidak meninggalkan Tuhan. Baiklah, saya akan tutup dengan beberapa kalimat berikut. Marilah kita bersyukur atas kehidupan kita yang penuh warna dan harapan. Setiap hari adalah kesempatan untuk bersyukur atas segala anugerah dalam hidup kita. Setiap hari kita punya kesempatan, termasuk ketika kita sedang di dalam pergumulan. Dan yang terakhir, bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, tetapi rasa syukurlah yang membawa kita pada
kebahagiaan. Bukan kebahagiaan yang membuat kita bersyukur, justru bersyukur atau rasa bersyukurlah yang membawa kita pada kebahagiaan. Terpujilah nama Tuhan. Amin. Mari kita naikkan satu pujian. Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah telah berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Sekali lagi, kasih Allahku. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi, kasih Allahku sungguh telah terbukti. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setia-Mu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku. Ku sembah Kau. Sekali lagi, bersyukur, bersyukur. Pak Heri akan berdoa untuk firman. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengar Tuhan. Kiranya benih-benih firman-Mu dapat tertanam dalam hati kami, dapat tumbuh dan berkembang dengan subur dan menjadi berkat dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mau belajar Tuhan lewat firman-Mu ini untuk dapat selalu bersyukur apapun yang terjadi dalam kehidupan kami, baik itu hal yang menyenangkan maupun hal yang tidak menyenangkan. Kami mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Kami percaya, kami tahu bahwa hal itu mungkin tidak mudah, tapi kami percaya
Roh Kudus-Mu akan selalu menuntun kami dalam kehidupan kami setiap harinya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang sangat luar biasa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih, ada beberapa penekanan yang saya sampaikan dalam warta pada siang hari ini. Kita akan menyaksikan tayangan dari pelayanan seksi Dianugenia yang membangun toilet untuk panti asuhan 5 roti dan 2 ikan di Banyumane. Silakan. Dimasuki gerbang Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur, dengan puji-pujian yang Giaku mendukung pembangunan 2 toilet untuk asrama putri di panti asuhan 5 roti dan 2 ikan di Banyumane. Terima kasih atas dukungan jemaat dan donatur dalam berpartisipasi pelayanan sosial ini. Mari kita terus mendukung pelayanan Diakonia Giaku. Biarlah Giaku menjadi gereja yang berbuah lebat dalam pelayanan sosial dan rajin menyatakan perbuatan-perbuatan baik. Tuhan kiranya memberkati. Puji Tuhan, biarlah segala kemuliaan bagi nama Tuhan. Pulang ke rumah Bapa, Ibu Anastasia Maria Johana Cendanasari dalam usia 79 tahun. Alamat Jetak Kedung Dowo Kaliwungu Kudus. Meninggal Sabtu 27 Juli 2024 dan jenazah disemayamkan di Dharma Ruang B. Upacara gereja ibadah tutup peti Minggu 28 Juli 2024 jam 6 sore. Ibadah penghiburan hari Senin 29 Juli 2024 jam 6 sore. Ibadah pemberangkatan Selasa 30 Juli 2024 jam 9 pagi. Berangkat ke pemakaman Prambatan pukul atau jam 10 pagi. Kemudian untuk PDF wilayah akan dilakukan serentak atau secara serentak pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 di tempat atau wilayah masing-masing. Silahkan bergabung dan berfellowship di wilayahnya masing-masing. Lalu kemudian untuk penerimaan keanggotaan baru. Berdasarkan surat permohonan menjadi anggota, maka dengan ini diumumkan nama Felicia Tanuwijaya terhitung sejak mulai ini, minggu ini tanggal 28 Juli, Saudari Felicia Tanuwijaya telah resmi menjadi anggota jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Kami menyampaikan selamat bergabung dengan keluarga besar jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Sepertinya tadi hadir ya Felicia, bisa bangkit berdiri? Iya ini. Puji Tuhan. Selamat bersama-sama dalam kita melayani Tuhan. Untuk Beston Pagi Raya
Mari hadir dan ajaklah anggota keluarga dalam Biston Pagi Raya Keluarga bersama setiap hari Sabtu jam 5 pagi di Gereja Isa Al-Masih Kudus, ruang serbaguna atau lantai 1. Sekarang untuk pemilihan majelis. Sebelumnya kita saksikan dulu tayangan dari para calon majelis. Silakan. Petrus Suyatno Sutanto nomor 1. Giaku berfungsi gereja, persekutuan, kesaksian, dan pelayanan. Amin. Shalom, nama saya Agus Suhianto, nomor urut 2. Giaku melayani dengan kasih. Shalom, saya Muji Hartono, nomor urut 3. Giaku semakin serupa Kristus. Saya Budi Santoso, nomor urut 4. GI aku terus berkarya dan melayani dengan kasih. Terima kasih. Shalom, saya Beni Jaburianto, nomor 5. Dari anak-anak, remaja, pemuda, dewasa, sampai lansia, tetap GI aku. Shalom, saya Natalia Kristianti, nomor 6. Giaku peduli, menginspirasi, dan berdampak. Shalom, saya Lukas Karwoto, nomor 7. GI aku makin besar, makin berkenan. Shalom, nama saya Daniel Primajaya, nomor urut 8. GI aku peduli, penuh kasih, dan menjadi berkat. Shalom, saya Thomas Adiwinarto, nomor urut 9. Mampukan kami melayani Giaku dengan sungguh. Shalom, nama saya Rian Christian Wiguno, nomor 10. GI Kudus, honoring God, inspiring people. Shalom, saya Stephen Adriel Antonia, nomor 11. Berkat dikelola dengan integritas, profesional, dan transformatif. Terima kasih. Shalom, saya Unarjo Sutikno, nomor urut 12. Giaku bertumbuh, berkembang, dan menjadi besar. Saya Esther Tristia, nomor 13. Giaku maju, bersahabat, mengasihi, dan melayani. Shalom, saya Agnes Kristia Himawan, nomor 14. Giaku berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus, saya Gunawan Gutiongsin, nomor urut 15. GI aku bersahabat, berhikmat, berkuasa, dan berbuah lebat. Shalom, saya Markus Diki Sistanto, nomor 16. Giaku semakin cinta Yesus. Shalom, saya Keti Kustaman, nomor 17. Bersama Yesus, GI aku luar biasa. Shalom, nama saya Hanawati, nomor 18. Giaku gandul Gusti saklawase. Saya Heri Setiawan, nomor 19. Giaku Unity in Diversity. Baik, demikian para calon majelis. Akan dilaksanakan pemilihan majelis periode 2024 sampai 2028 besok pada hari Minggu 11 Agustus 2024 dalam ibadah raya pertama dan kedua.
Informasi mengenai peraturan pemilihan dan nama atau foto calon majelis bisa dilihat di lembar Warta Jemaat cetak maupun digital. Kemudian untuk pembelian 1 unit mobil New Hiace Premio, mohon dukungan dan doa dari seluruh jemaat untuk pembelian sebuah unit mobil ini, dan dana yang masih dibutuhkan sebesar 16.630.000. Kemudian untuk baptisan air, dukung dalam doa untuk ketiga saudara kita yang akan masuk dalam baptisan air besok pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 jam 4 sore. Sebagai berikut: Saudara Ananta Mandala Putra, kedua Ibu Hermia Hapsari, dan yang ketiga Saudari Michelle Annabel. Apabila ada keberatan yang sah, mohon disampaikan kepada Pendeta Elisa paling lambat Minggu 21 Juli 2024, harap jemaat malum. Kemudian untuk rekrutmen pelayanan singer atau backing vokal, diberitahukan bahwa pendaftaran rekrutmen pelayanan singer ditutup pada tanggal 31 Juli 2024. Bagi yang sudah mendaftarkan diri, silakan menghubungi Pendeta atau Ibu Pendeta Li Yunling dan Bapak Pendeta Yonatan. Untuk kelas bahasa Korea, akan segera dibuka kelas bahasa Korea yang terbuka untuk umum dengan pembagian kategori kelas sebagai berikut. Kategori kelas dasar SMP, SMA hari Kamis jam 5 sampai jam 6 sore. Untuk dewasa hari Kamis jam 7 sampai jam 8 malam. Ini gratis ya. Pendaftaran bisa kepada Saudari Grace atau Perpustakaan GIA Kudus. Lalu berikutnya program belajar bersama. Program belajar bersama GIAKU untuk anak-anak sekolah dengan kategori kelas 3 SD, kelas 6 SD, kelas 1 SMP, dan kelas 3 SMP. Diadakan mulai pertengahan Agustus 2024 dengan pelajaran atau mata pelajaran matematika dan bahasa Inggris. Peserta membawa iuran kas sebesar 10.000 per bulan. Pendaftaran kepada Saudara Yeremia Immanuel. Lalu untuk relawan mengajar. Bagi Bapak Ibu Saudara yang suka mengajar, kami membutuhkan relawan untuk mengajar dalam program belajar bersama GIAKU sesuai dengan program atau studi belajar seperti yang tertera di atas. Kemudian untuk seminar pasangan suami istri, akan diadakan seminar pasutri dengan tema Stronger Married pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 jam 6:30 sampai jam 9 malam. Tempat di ruang ibadah utama atau lantai 2. Pembicara Pendeta Cangkuiva dan Ibu Liana. Pendaftaran kepada Pendeta Heri Triatmoko. Lalu yang terakhir untuk doa pernikahan. Akan dilaksanakan doa pernikahan antara Andreas Natalia Utama dengan Else Dianita Febriliani. Pada hari Sabtu 3 Agustus 2024 jam 11 siang, tempat di GIA Kudus oleh Pendeta Minggus Minarto Pranoto. Dukung dalam doa agar Tuhan berkenan menolong dan memberkati doa pernikahan kedua mempelai ini. Untuk
Selebihnya Bapak Ibu Saudara bisa melihat di warta jemaat cetak maupun elektronik. Sekarang kami akan menyambut apabila ada Bapak Ibu Saudara yang pada siang hari ini baru pertama kali hadir dalam peribadatan di tempat ini, silakan bangkit berdiri, nanti Bapak Ibu Majelis akan menyambutnya. Silakan. Tadi ada saudara kita, ya. Puji Tuhan. Ini dari kayu apu, ya. Kemudian kami akan menyambut juga bagi yang berulang tahun. Dari hari Senin kemarin sampai hari ini, kalau ada yang berulang tahun, silakan bangkit berdiri. Ada di belakang, lalu sebelah kiri, yang sebelah kiri dari saya, ya. Atas ada. Baik, sekarang saya serahkan kepada Bapak Gembala untuk mendoakan yang berulang tahun. Selamat ulang tahun, Tuhan memberkati. Puji Tuhan, yang ulang tahun boleh duduk kembali. Kita akan melanjutkan ibadah kita di hari-hari berikutnya dalam tengah minggu. Kiranya kita boleh membawa Injil Tuhan, menjadi saksi Kristus, menjadi murid-murid yang sejati, mengucap syukur dalam segala hal. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami boleh beribadah bersama-sama, bernyanyi, mendengarkan firman-Mu, melayani dengan talenta karunia-karunia yang ada. Terima kasih ya Tuhan untuk saudara-saudari kami yang berulang tahun. Engkau menambahkan 1 tahun di dalam hidup mereka. Biarlah mereka terus menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Berkati dengan berkat-berkat jasmani dan rohani. Berkati keluarga mereka, berilah hikmat Tuhan. Kami bersyukur juga ya Tuhan untuk sidang jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan. Engkau memberkati tangan-tangan yang sudah memberkati persembahan. Jemaat-Mu yang mendukung pelayanan diakonia setiap bulannya melalui gereja Isa Al-Masih tempat ini. Pelayanan beasiswa, pelayanan dalam mempersiapkan sarana prasarana seperti mobil untuk pelayanan bersama. Engkau memberkati anak-anak Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pemberian kemurahan hati dari anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan memberkati. Kami berdoa ya Tuhan untuk jemaat yang sedang bergumul dengan sakit penyakit. Kami berdoa untuk secara khusus untuk Ibu Lydia yang sedang ada di dalam ruang ICU di Rumah Sakit Telogorejo, Semarang. Jamahlah, sembuhkan dan pulihkan. Dan kami berdoa untuk saudara-saudara yang lain yang kami tidak sebut satu persatu nama mereka. Kami berdoa ya Tuhan, berilah kesembuhan, pemulihan, kesehatan kembali. Mereka yang masih harus bergumul, hiburkanlah hatinya oleh Roh Kudus, oleh firman Kristus. Berkati para lansia, Tuhan sertai, dampingi mereka, biarlah iman mereka terus bersinar. Walaupun kemah duniawi suatu saat akan dibongkar, tetapi Tuhan menyediakan kemah surgawi. Terima kasih, kami berdoa untuk Kota Kudus, untuk negara Indonesia. Berilah Tuhan stabilitas politik yang baik. Tuhan beri keamanan yang baik, supaya orang-orang yang tinggal di Kudus, yang berusaha di kota ini, Tuhan
tambahkan mereka rezeki. Dan kota ini menjadi kota yang dimana penduduknya boleh saling bersahabat satu sama lainnya. Terima kasih, kami berdoa untuk negara kami, sertai Tuhan, berkati negara kami ini. Berkati IKN, ibu kota negara yang dipersiapkan. Sungguh kami meminta anugerah Tuhan. Kami juga berdoa untuk perdamaian dunia. Kiranya bangsa-bangsa boleh rukun, berdamai satu sama lain. Jadikanlah kami pembawa damai, di mana kami adalah murid-murid Kristus yang menyatakan berita Injil keselamatan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Bapak Ibu, mari kita berdoa bersama-sama seperti yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Angkatlah kedua tanganmu, tengadakan. Sekarang pulanglah ke rumahmu masing-masing. Lanjutkanlah perjalanan hidupmu, aktivitas, kegiatan. Dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Suci, Agung dan Mulia. Allah Bapa, sumber damai sejahtera, Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat, Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur, menyertai, memberkati kita mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.